Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zirun Arifin. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku terhadap Produk Kemeja PQ Premium. Baik, pada proposal kali ini terdapat tiga bab, di mana bab satu akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Pada bab kedua akan membahas studi pustaka, posisi penelitian, dan juga dasar teori. Dan pada bab ketiga nantinya akan membahas mengenai metode penelitian dan juga jadwal kegiatan. Baik, mari kita bahas mengenai latar belakang masalah ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa industri fashion Indonesia saat ini berkontribusi besar terhadap PDB negara, ini dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 13 miliar US dollar pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Hal ini didukung dengan penggunaan e-commerce di Indonesia yang sangat tinggi. Dilansir dari ukmindonesia.id, Indonesia mendapat peringkat pertama dengan penggunaan e-commerce tertinggi di antara negara-negara lainnya. Seperti itu. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan penggunaan e-commerce yang tinggi dan juga selaras dengan industri fashion yang terus berkembang di Indonesia, suatu perusahaan tidak dapat dipungkiri bahwa akan mengalami tantangan-tantangan ke depannya. Di antaranya itu dengan permintaan produk di pasar yang tidak menentu, hal ini dapat menyebabkan nantinya terjadi kelebihan stok ataupun kekurangan stok. Pada penelitian kali ini dilakukan di PT Zarko Indo Group, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri fashion yang telah berkembang sejak tahun 2005. Nah, dalam hal ini perusahaan menerapkan tipe produksi make to stock, di mana perusahaan melakukan persediaan pada bahan baku sebelum dijual kepada konsumen. Dan berikut adalah data penjualan produk kemeja di perusahaan ini. Seperti yang kita telah lihat bahwa terjadinya kenaikan maupun penurunan yang fluktuatif seperti itu yang nantinya harus dilakukan analisis ke depannya. Nah, seperti kita lihat bersama bahwa dengan membandingkan data supply dan demand pada produk kemeja, didapatkan bahwa perusahaan sering menghadapi stock out dan juga overstock di perusahaannya seperti itu. Hal ini dengan produk permintaan yang tidak sesuai dengan produksi mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi jika terjadi overstock. Dan juga jika stock out atau kekurangan stok dapat menghambat produksi hingga pengiriman produk ke konsumen. Maka dari itu, pada penelitian ini akan fokus untuk melakukan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan bahan baku kemeja di PT Zergo Indo Group dengan melakukan perencanaan agregat dan juga melakukan pengoptimalan biaya pada persediaan bahan baku. Baik, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yang kita ketahui bersama bahwa suatu perusahaan tentu akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya dan juga selalu memenuhi kebutuhan permintaan atau konsumennya. Namun, seiring dengan perkembangan industri yang semakin tinggi dan juga permintaan yang tidak pasti, hal ini dapat menjadi masalah dalam hal produksi. Dan nantinya dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan peramalan permintaan dan juga pengendalian persediaan dengan agregat planning untuk memprediksi fluktuasi permintaan dan juga memperhitungkan kebutuhan persediaan bahan baku dalam proses produksi. Sehingga harapannya suatu perusahaan nantinya dapat merencanakan strategi dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan juga memaksimalkan keuntungannya. Baik, adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri, yaitu mampu menyelesaikan masalah atau problem solving dalam menerapkan keilmuannya untuk merencanakan dan juga mengendalikan produksi dalam industri tekstil. Dan bagi pembaca, harapannya pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep perencanaan dan pengendalian produksi dalam sebuah perusahaan yang dapat digunakan sebagai referensi ataupun sumber informasi dalam penelitian selanjutnya. Kemudian bagi institusi, harapannya penelitian ini memberikan sumbangsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada institusi, sehingga harapannya dapat menciptakan lulusan yang siap untuk bekerja dalam dunia industri. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan dunia bisnis, terutama di bidang fashion, kini semakin kompetitif.
perusahaan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk memenuhi permintaan pasar dan juga dapat mengelola biaya operasional dengan seefisien mungkin. Permintaan yang tidak menentu kadang mengharuskan suatu perusahaan harus merencanakan tindakan-tindakan terbaik dengan melakukan perencanaan produksi agar dapat memenuhi permintaan pelanggannya. Dalam hal ini, beberapa penelitian telah melakukan studi penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah Pratiwi dan Masud pada tahun 2003 menjelaskan bahwa pendekatan MRP dalam merencanakan dan pengendalian bahan baku cup 220 mili dilakukan dengan meramalkan MPS menggunakan moving average dan juga menggunakan LQ dalam menentukan lot sizing di PT Tirta Sukses Perkasa Sukorejo. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Nur Priyatin pada tahun 2021 dengan melakukan peramalan menggunakan metode exponential smoothing dan mengendalikan persediaan bahan baku pada industri makanan dengan pendekatan MRP yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu klasifikasi ABC pada bahan baku dengan dan juga menggunakan EOKI dalam menentukan lot sizing. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Christian dan juga Gozali, mana mampu menerapkan sistem MRP untuk pengendalian bahan baku inventaris dengan meminimalkan biaya menggunakan metode EOKI lot sizing. Dan penelitian dari Taifu dan Umaroh melakukan perencanaan pengendalian mentah material atau bahan baku menggunakan metode perencanaan kebutuhan material atau yang kita sebut MRP dan juga membandingkan metode POQ, FOQ, EOQ dan juga LFL dalam menentukan lot sizing-nya. Baik, berdasarkan banyaknya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai perencanaan dan juga pengendalian produksi, terdapat beberapa celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut oleh peneliti. Dan pada penelitian ini akan melakukan perencanaan produksi dengan melakukan peramalan permintaan yang membandingkan metode Holt Winters Exponential Smoothing dengan metode decisionalis. Dalam hal ini masih sedikit penelitian yang membandingkan metode tersebut. Dan metode ini digunakan untuk pola data yang sama, yaitu mengenai pola tren dan juga seasonal. Setelah itu, peneliti akan menghitung perencanaan agregat dan akan melakukan pengendalian persediaan bahan baku. Dalam hal ini masih sedikit penelitian yang melakukan klasifikasi ABC sebelum melakukan perencanaan persediaan menggunakan metode MFP. Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan klasifikasi ABC dalam menggunakan metode MRP. Dan penelitian ini akan membandingkan metode EOQ dan juga POQ dengan menghitung lot sizing terhadap produk kemeja PQ Premium studi kasus PT Zargo Indo Group. Baik, adapun dasar teori yang akan digunakan yaitu terkait perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi ini diartikan sebagai sistem ataupun eh, manusia, material, modal, peralatan dan juga mesin untuk menerapkan proses produksi. Hasilnya produksinya sesuai dengan kebutuhan atau sehingga hasil produksinya nantinya dapat sesuai ataupun tidak terhadap prediksinya. Hal ini dengan perencanaan produksi diharapkan tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan produksi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah terkait forecasting ataupun peramalan. Dalam hal peramalan terdapat dua metode peramalan, yakni metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Metode kualitatif sendiri dihasilkan oleh pendapat para ahli sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Metode ini digunakan ketika data historis tidak tersedia. Namun, jika data historis tersedia, maka gunakan metode peramalan kuantitatif. Baik, selanjutnya adalah terkait perencanaan agregat. Dalam ini, proses perencanaan tidak hanya berfokus pada produk secara individual, tetapi secara agregat. Sehingga memerlukan proses agregasi. Nah, proses agregasi ini dilakukan dengan mengelompokkan produk sejenis ke dalam satu keluarga ataupun famili yang sama. Terdapat tiga strategi utama, yaitu ada strategi level, case, dan juga strategi campuran dalam perencanaan agregat. Terkait klasifikasi ABC, yaitu metode manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga memprioritaskan item inventaris berdasarkan kepentingannya. Dalam hal ini klasifikasi ABC didasarkan pada prinsip Pareto yang dikenal dengan 80-20, di mana 80% dari dampak hasil
tambah hasil berasal dari 20% penyebabnya. Adapun terkait MRP ataupun Material Requirement Planning, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi di sebuah perusahaan. Kebutuhan bahan baku ini dapat dilihat berdasarkan tingkat permintaan dan juga jadwal induk produksinya ataupun MPS. Adapun langkah-langkah dalam menghitung MRP diantaranya pertama yaitu melakukan penyusunan terhadap BOM atau Bill of Material. Kemudian menghitung kebutuhan bersih bahan baku atau net requirement, melakukan load sizing. Nah, dalam hal ini menggunakan berbagai metode. Ada FOQ, Fixed Order Quantity, ataupun LFL, Load for Load, ada FPQ, dan juga EOQ. Dan terakhir dalam melakukan MRP yaitu dengan menyusun Time Passing Requirement. Baik, adapun metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama terkait objek dan juga subjek penelitian. Seperti yang sudah disampaikan bahwa objek penelitian ini yaitu terkait perencanaan produksi dan juga pengendalian persediaan bahan baku. Adapun subjeknya adalah PT Zargo Indo Group yang terletak di Kecamatan Karangmocol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selanjutnya terkait pengumpulan data, dalam hal penelitian ini dilakukan mulai dari melakukan survei pendahuluan dan juga studi literatur mengenai perencanaan produksi di sebuah perusahaan. Setelah itu, dilakukan observasi dan juga wawancara langsung terhadap perusahaan untuk mengetahui proses perencanaan produksi yang sebenarnya. Adapun data yang digunakan adalah data produksi, data pendapatan penjualan, detail pemasok, jumlah tenaga kerja langsung, jumlah hari jumlah kerja, harga bahan baku, dan juga lain sebagainya. Adapun setelah data tersebut diperoleh, selanjutnya dilakukan dengan pengolahan data. Nah, pengolahan data dilakukan yang pertama dengan melakukan peramalan permintaan dengan metode hot lintas exponential smoothing dan juga decisionalis. Kemudian yang kedua melakukan perencanaan agregat yang dilanjutkan dengan pembuatan NPS. Yang selanjutnya akan melakukan klasifikasi ABC untuk menentukan bahan baku yang akan digunakan dalam menghitung MRP. Dan terakhir, yaitu dengan dalam menerapkan penentu MRP, tentunya menghitung plot sizing. Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan metode EOQ dan juga POQ. Baik, berikut adalah jadwal penelitian dalam penelitian ini. Di antaranya terkait observasi lapangan dan juga perumusan masalah akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Studi literatur dan juga penyusunan proposal dilakukan pada bulan November. Pada bulan Desember akan dilanjutkan dengan penyusunan proposal. Kemudian pada bulan Januari melakukan pengumpulan data. Analisis hasil dilakukan pada bulan Februari. Pembuatan laporan akhir dilakukan pada bulan Maret dan juga submit paper di bulan April. Berikut demikian proposal metodologi penelitian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.